Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu wadi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muhtasimin allazi ja'alul Qur'anal idin fa rabbaka lanaslahum ajmain. Sadaqallahul azim. Tama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana juga pertanyaan datang, ya Ustaz, kalau menurut Buya Sakur dia kurang meyakini hadis Nabi yang begini bunyinya, barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Perkataan ini menurut Buya Sakur adalah tidaklah benar. Bagaimana menurut pandang Ustaz tentang hadis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis Nabi mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya dakhala jannah, itu jannah surga. Jadi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalam maksudnya waktu mendekati kematian, mau menghembus nafas terakhir namanya mengucap la ilaha illallah, berarti dia akan masuk surga menurut hadis tersebut. Perlu kita ketahui, kita harus tahu tentang kedudukan hadis itu. Posisi hadis itu bagaimana maksudnya? Hadis itu menunjukkan kepada orang muslim juga, orang beriman juga di akhir kalam mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bukan yang non muslim maksudnya. Contohnya ya saya bayangkan waktu mau di akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah itu seperti syahadat ya Firaun. Suatu riwayat di dalam Al-Quran Allah nyatakan juga Firaun itu waktu mau tenggelamkan Allah, waktu dia mendekati sakarat, Firaun juga dia bersyahadat ya. Apa kata Firaun? Qala amantu annahu la ilaha illazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Apa katanya? Seketika dia mau sakarat itu, dia mengatakan, aku tidak ada Tuhan yang kuimani melainkan yang diimani oleh Bani Israel. Ya, sebagaimana yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim katanya. Setelah dia mau mati lagi tu, dia mengucapkan dia telah beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan dia kata menurut pengakuan dia termasuk orang Muslim, termasuk orang Islam katanya. Begitu keterangan dari Fir'aun. Nah, apa jawab Allah waktu itu? Allah jawab juga,
Di dalam surah Yunus ayat 91, apa kata bunyi Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu sadar ya Firaun. Sekarang kamu menyadari. Oleh Firaun, sebelumnya kamu orang yang durhaka, orang-orang yang bikin kerusakan, kata Allah. Jadi yang namanya Firaun itu syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nyawanya tinggal di tenggorokan. Tinggal sikit lagi baru dia mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang disembah atau yang ditaati oleh Bani Israel waktu itu. Dan dia mengaku pula bahwa dia termasuk orang Muslim. Tak diakui oleh Allah. Bahwa dia mengaku dirinya mengaku mau beriman dan mengaku orang Muslim, tidak diakui Allah. Maksudnya apa? Berarti syahadat Firaun tidak diterima Allah. Tetaplah Firaun dalam keadaan dalam neraka, tidak dapat masuk surga. Begitu. Jadi yang khusus ayat tadi kemana? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, itu khusus pada orang beriman juga, orang beriman dan orang Muslim, ya, sampai mengucap akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, betul dia akan masuk surga begitu. Yang berikutnya apa kata Buya Sakur? Menurutnya yang benarnya orang yang mendukung persatuan. Nah, kata ya, memang bukan persatuan Buya Sakur ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, ya. Jadi apa gunanya? Yang bersaudara itu, yang bersaudara ukhwatun Islamiyah. Jadi kita mengokohkan ukhwah kita sesama Muslim itu perlu dikuatkan. Itu juga masuk surga benar, ya. Bukan buat persatuan yang lain-lain, buat persatu pertandingan bola, bukan itu, ya. Dan membuat persatuan ukhwah Islamiyah, ya. Jadi kata Allah dalam surah apa ada itu? Di dalam surah Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Kita kokohkanlah bersaudara. Kita kuatkan ukhuwah Islamiah kita. Itu termasuk juga orang yang masuk surga. Jadi untuk pertanyaan ini, mungkin kita tidak boleh, kita sesama Muslim ini tak boleh saling hujat-menghujat atau dengki-dengki. Harus kita husnuzon, bukan apa sukudzon, ya. Husnuzon itu bersangka baik. Bagaimana kita bersangka baik walaupun salah? Kata Buya Sakur ini, kita bersangka karena dia tak tahu. Jadi kalau ada perkataan husnuzon kita bersangka baiknya dia, jangan kita ada bersangka buruk untuk Islam, ya. Jadi namanya memburuk saudara kita tak boleh. Jadi kita bersangka baik. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, tak mungkin dia berkata demikian. Harus begitu kita. Jadi kita dengan sesama Muslim, sesama saudara kita ni bersangka baik itu, bersangka baik. Insya Allah akan terjadilah persatuan dan kesatuan kita. Baik kita beragama, satu akidah, berbangsa, bertanah air, kita harus jalinkanlah hubungan yang baik, hubungan kemanusiaan, hubungan apa? Kalau dengan akidah nama, kalau seagama akidah. Tapi kalau kita di tanah air ini hubungan berbangsa, bertanah air, ya. Walau kita berbeda agama, kita juga janganlah bermusuhan. Itu yang paling penting di sini, ya. Jadi meredakan suasana, kita perlu meredakan suasana. Sekali lagi saya katakan, kita tidak ada memuruk sanu saya tidak suka, ya. Ya Ibu, ya, saya tak suka bersanu. Kita bersangka baik. Apa bersangka baik? Karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, tak mungkin dia berkata demikian. Nah, jadi kita bersangka baik. Mudah-mudahan apa yang saya jawab ini, yang saya jelaskan oleh Ibu, ya, Ibu mengerti dan paham. Ya, kalau juga tidak mengerti boleh tanya saya atau di kolom komen. Ya, di dalam kolom komen langsung komen sebanyak-banyaknya, ya. Beri pertanyaan sebanyak-banyaknya atau komen sebanyak, saya akan jawab pertanyaan Bapak dan Ibu, siapapun saja, ya, yang bertanya saya akan jawab. Karena saya sudah punya komitmen, saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.